Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku. Pertama-tama Bapak ucapkan selamat karena sekarang kalian sudah duduk di kelas 8 SMP BPPI Bale Endah. Baiklah, kali ini kita akan belajar matematika semester 1 di bab pertama, yaitu materi tentang pola bilangan. Kompetensi dasar yang insya Allah Bapak akan bahas di kali ini 3.1 membuat generalisasi dari pola pada barisan bilangan dan barisan konfigurasi objek. Untuk 4.1 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pola pada barisan bilangan dan barisan konfigurasi objek. Adapun untuk tujuan pembelajaran, yang pertama, peserta didik mampu mengidentifikasi pengertian pola bilangan. Yang kedua, peserta didik mampu menentukan pola barisan bilangan sederhana. Nah, sebelum belajar, jangan lupa berdoa terlebih dahulu dan mempersiapkan alat tulisnya ya. Baik, untuk pembelajaran kali ini, Bapak pimpin doa di sini. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Untuk materi pola barisan konfigurasi objek, bisa kalian perhatikan pada gambar 1.1 berbagai bentuk pola. Nah, untuk yang paling ujung di sini terdapat 1 nokta. Sedangkan yang kedua di sini terdapat 7 nokta. Nah, di sini membentuk pola bangun datar atau segi 6. Dan untuk pola berikutnya di sini ada banyak pola atau banyak nokta. Sedangkan untuk yang bawah di sini ada gambar segitiga, persegi, segi 5 dan segi 6. Kalian juga di sini bisa memperhatikan gambar 1.2, berbagai bentuk pola pada kehidupan sehari-hari. Nah, dari ketiga gambar ini, apa hubungannya dengan pola barisan? Baiklah, kita akan pelajari. Yang pertama, di sini pengertian pola barisan bilangan. Barisan bilangan merupakan susunan bilangan yang memiliki keteraturan. Nah, di sini untuk keteraturan perlu kita garis bawahi. Contoh, batang korek api disusun sebagai berikut. Untuk pola yang pertama, di sini ada banyak batang korek api yang tersusun itu sebanyak 3. Sedangkan untuk pola yang kedua, di sini ada batang korek api sebanyak 7 yang tersusun, dan seterusnya. Nah, maka untuk banyak batang korek api yang dibutuhkan adalah 3, 7, 11. Maka, banyak batang korek api yang dibutuhkan pada pola berikutnya dengan menambahkan 4 batang korek api pada pola sebelumnya. Di sini menambahkan 4 dilihat dari pola yang pertama, kedua, dan ketiga. 3 ke 7 itu menambahkan 4. 7 ke 11 itu menambahkan 4. Jadi, berapa jumlah batang korek api pada pola selanjutnya? Misalkan pola keempat, pola kelima, dan seterusnya. Kalian tinggal tambahkan aja 4. Coba hitung di rumah ya. Nah, yang kedua, barisan bilangan khusus dan polanya. Poin A, barisan bilangan asli. Sebelumnya kalian di kelas 7 pernah belajar tentang bilangan asli. Barisan bilangan asli adalah 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Bilangan berikutnya diperoleh dengan cara menambahkan 1 pada bilangan sebelumnya. Nah, untuk pola yang pertama, di sini itu diawali dengan angka 1. Ya, karena 1 itu merupakan bilangan asli. Nah, sedangkan pola yang kedua, ini 2 itu didapat dari bilangan sebelumnya, yaitu 1 ditambahkan 1, berarti sama dengan 2. Pola yang ketiga itu didapat dari bilangan sebelumnya, yaitu 2 ditambahkan 1 itu sama dengan 2. Dan untuk pola yang keempat, 4 didapat itu dari
bilangan sebelumnya, yaitu angka 3 ditambah 1 itu sama dengan 4. Itu untuk barisan bilangan asli. Untuk poin B, barisan bilangan ganjil. Barisan bilangan ganjil adalah 1, 3, 5, dan seterusnya. Bilangan berikutnya diperoleh dengan cara menambahkan 2 pada bilangan sebelumnya. Nah, untuk bilangan ganjil dimulai dari angka 1 ya, di sini. Terus untuk bilangan atau barisan kedua di sini ya, untuk pola yang kedua, 3 itu didapat dari bilangan sebelumnya, yaitu angka 1 ditambahkan 2, maka sama dengan 3. Dan untuk pola ketiga, yaitu bilangan sebelumnya, angka 3, pola sebelumnya ya, atau bilangan sebelumnya ditambahkan 2, berarti 3 ditambah 2 itu sama dengan 5. Itu untuk barisan bilangan ganjil. Poin C, barisan bilangan genap. Barisan bilangan genap adalah 2, 4, 6, dan seterusnya. Bilangan berikutnya diperoleh dengan cara menambahkan 2 pada bilangan sebelumnya. Nah, untuk bilangan genap dimulai dari angka 2. Nah, ini ya. Sedangkan untuk pola yang kedua, di sini bilangan sebelumnya berarti 2 ditambahkan 2, berarti 2 tambah 2 itu sama dengan 4. Pola yang ketiga, berarti bilangan sebelumnya yaitu angka 4 ditambahkan 2, maka sama dengan 6. Itu. Nah, untuk poin D, barisan bilangan segitiga. Barisan bilangan segitiga adalah 1, 3, 6, dan seterusnya. Untuk 1, ini bilangan segitiga dimulai dari angka 1. Ya, dan untuk pola yang kedua didapat dari 1 ditambah 2. Maka sama dengan 3. Untuk pola ketiga, di sini 6 itu didapat dari 1 ditambah 2 ditambah 3. Kalau misalkan ditanyakan pola yang keempat, berarti 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 sama dengan 10. Gitu. Dan seterusnya itu merupakan barisan bilangan segitiga. Yang poin E, barisan bilangan persegi panjang. Barisan bilangan persegi panjang adalah 2, 4, 6, dan seterusnya. Nah, ini untuk pola yang pertama, pola kedua, dan pola ketiga. Nah, perlu kalian ingat anak-anak, untuk persegi panjang, kalau cara menghitung luasnya, yaitu panjang kali lebar. Anggap aja ini panjangnya 2, lebarnya 1. Untuk pola yang kedua, panjangnya 3, lebarnya 2. Untuk pola yang ketiga, panjangnya 4, lebarnya 3. Nah, maka cara menentukannya di sini kenapa 2? Panjang 2, lebar 1, berarti 2 kali 1. Itu cara menghitung luas persegi panjang. Maka didapatlah 2, atau bisa 1 kali 2. Ya, untuk pola yang kedua, berarti bisa 3 kali 2 atau 2 kali 3, sama dengan 6. Pola ketiga, berarti 4 kali 3 atau 3 kali 4 sama dengan 12. Kalau ditanyakan pola keempat, berarti bisa 4 kali 5 atau 5 kali 4. Sama dengan 20. Dan seterusnya. Itu untuk barisan bilangan persegi panjang. Untuk poin F, barisan bilangan persegi atau bilangan kuadrat. Barisan bilangan persegi adalah 1, 4, 9, dan seterusnya. Nah, di sini untuk bilangan persegi dimulai dari angka 1. Ya. Maksudnya di sini angka 1 itu dari 1 pangkat 2. Kalau untuk pola yang kedua berarti di sini 2 pangkat 2 sama dengan 4. Untuk pola yang ketiga berarti 3 pangkat 2 sama dengan 9. Kalau ditanyakan pola keempat berarti 4 pangkat 2 sama dengan 16. Dan seterusnya. Itu untuk barisan bilangan persegi. Nah, untuk poin G, barisan bilangan padat segitiga Paskal. Kalian bisa perhatikan untuk gambar barisan bilangan segitiga Paskal.
Ini merupakan diagonalnya. Ya, ini merupakan diagonal kedua. Ini merupakan diagonal ketiga dan seterusnya. Sedangkan untuk barisnya ini merupakan baris pertama, kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Nah, untuk barisan bilangan segitiga Pascal di sini memiliki sifat-sifatnya. Yang pertama, yaitu pada setiap baris diawali dan diakhiri dengan bilangan 1. Ya. Nah, kita perhatikan untuk baris. Ini diawali 1 dan diakhiri 1. Diawali 1 dan diakhiri 1. Diawali 1 dan diakhiri 1 untuk baris keempat dan seterusnya. Itu untuk sifat yang pertama pada barisan bilangan segitiga Pascal. Sedangkan untuk sifat yang kedua, setiap bilangan diperoleh dengan menjumlah dua bilangan di atasnya, kecuali bilangan pada baris pertama dan kedua. Nah, kita mulai dari baris yang ketiga. Tadi menjumlah dua bilangan di atasnya. Nah, maksudnya di sini, 2 itu didapat dari 1 ditambah 1, karena menjumlah dua bilangan. Terus 3 didapat dari 1 ditambah 2, dan bisa juga 2 ditambah 1 itu sama dengan 3. Ya. Terus bilangan 4 didapat dari 1 tambah 3, 6 didapat dari 3 ditambah 3, 4 didapat dari 3 ditambah 1, dan seterusnya. Itu untuk sifat yang kedua pada barisan bilangan segitiga Pascal. Dan untuk sifat yang ketiga, bilangan-bilangan dalam satu diagonal membentuk suatu barisan. Misalkan, diagonal pertama. Nah, kita perhatikan untuk diagonal pertama. Di sini 1, 1, 1, 1, 1. Maka, di sini membentuk barisan bilangan konstan. Diagonal yang kedua. Nah, di sini untuk diagonal yang kedua ada angka 1, 2, 3, 4, 5. Atau di sini termasuk barisan bilangan asli. Karena 1, 2, 3, 4, dan seterusnya itu merupakan bilangan asli. Untuk diagonal ketiga, itu angka-angkanya 1, 3, 6, 10. Atau termasuk barisan bilangan segitiga. Nah, ini yang termasuk sifat-sifat pada barisan bilangan segitiga Pascal. Baik, kita lanjutkan dan kita coba ke contoh soalnya. Perhatikan pola noktah berikut. Nah, di sini ada beberapa pola. Untuk pola pertama, di sini terdapat 1 nokta, kedua terdapat 4 nokta, dan seterusnya. Berapa nokta pada pola ke-18? Sedangkan di sini diketahui sampai pola ke-4, ya. Nah, untuk penyelesaiannya, kita perhatikan dari pola pertama ke pola kedua. Pola pertama di sini terdapat 1 nokta. Pola kedua terdapat 4 nokta. 1 ke 4 itu menambahkan berapa? Betul, di sini menambahkan 3. Maka pola kedua ke pola ketiga menambahkan 3 juga. 4 ke 7, berarti itu menambahkan 3. Oke, di sini kita ambil dari gambar diperoleh banyak nokta, yaitu pada gambar pertama itu sama dengan 1, ya ini, ya. Terus untuk gambar kedua itu sama dengan 1 ditambah 1 dikali 3 sama dengan 4. Perlu kalian ingat, untuk operasi hitung, ya, kalau menemukan penjumlahan dan perkalian, berarti kita utamakan dulu perkalian. Jadi 1 kali 3 itu 3, ditambah 1 itu sama dengan 4. 3 di sini itu didapat dari mana? Yaitu tadi setiap polanya menambahkan 3. Dan 1 itu dari mana? Kalau yang ditanyakannya gambar kedua, berarti 2 kurangi 1 itu sama dengan 1. Kayak contoh gambar yang ketiga, berarti di sininya bukan 1 lagi, melainkan di sini 2. Berarti untuk gambar ketiga 1 ditambah 2 dikali 3. Ya, 2 kali 3 itu kan 6, ditambah 1 sama dengan 7. Untuk gambar keempat berarti 1 ditambah 3 dikali 3. Nah, 3 kali 3 itu sama dengan 9. Ditambah 1 sama dengan 10. Dari pola di atas, maka bisa disimpulkan untuk menentukan pola ke-18. Nah, berarti di sini kan 17 itu dari 18 kurangi 1. Dikali 3. 3 itu tadi dari menambahkan. 17 kali 3 itu kan 51, ditambah 1 itu sama dengan 52.
Jadi banyak nokta pada pola ke-18 adalah 52. Bisa dipahami ya untuk contoh soalnya, insya Allah mudah ya. Baik, untuk pola dan suku-suku barisan bilangan. Yang pertama, pengertian barisan bilangan. Yang kedua, beberapa contoh aturan barisan bilangan. Yang ketiga, menemukan rumus suku ke N atau UN. Nah, untuk yang pertama, pengertian barisan bilangan, perhatikan barisan bilangan-bilangan berikut. Poin A, 1, 3, 5, 7. Nah, maka untuk 1, 3, 5, 7 di sini memiliki 4 suku. Itu kita hitung 1, 2, 3, 4. Ya, itu untuk poin A. Poin B, 2, 4, 6, 8, 10. Berarti di sini memiliki 5 suku, yaitu suku pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Ya. Nah, ini suku pertamanya. Suku kedua, suku ketiga, suku keempat, kelima, atau dinamakan dengan suku ke N. Yang poin C, 3, 6, 9, 12, 15, dan seterusnya. Nah, karena di sini ada titik-titik, maka di sini dinamakan dengan banyak suku tak hingga. Untuk suku pertamanya 3, suku keduanya 6, suku ketiganya 9, dan seterusnya. Atau di sini disebut dengan suku ke N. Nah, maka di sini disimpulkan untuk U1, U2, U3, U4, U5, yaitu merupakan suku ke N atau UN. Nah, di sini ada beberapa contoh aturan barisan bilangan. Yang poin A, barisan dengan aturan ditambah. Yang pertama, barisan bertingkat 1. Nah, kita lihat di sini ada 1, 3, 5, 7, 9, dan seterusnya. Ini 1 ke 3 menambahkan 2. 3 ke 5 menambahkan 2. 5 ke 7 menambahkan 2. 7 ke 9 menambahkan 2. Nah, karena di sini menambahkannya sudah sama, berarti ini sudah termasuk barisan bertingkat 1. Maka di sini barisan bilangannya adalah 1, 3, 5, 7, dan seterusnya. Untuk yang kedua, barisan bertingkat 2. Nah, kita coba perhatikan di sini. 0, 1, 3, 6, 10, dan seterusnya. 0 ke 1 itu kan bertambah 1. 1 ke 3 itu kan bertambah 2. 3 ke 6 itu kan bertambah 3. Karena di sini bertambahnya masih belum sama, maka kita tambahkan lagi. Di sini 1 ke 2 itu bertambah 1. 2 ke 3 itu bertambah 1. 3 ke 4 bertambah 1. Nah, maka di sini bertambahnya sudah sama. Berarti di sini termasuk ke bertingkat 2, yaitu tingkat 1 dan tingkat 2. Maka barisan bilangannya adalah 0, 1, 3, 6, dan seterusnya. Sekarang untuk yang ketiga, di sini barisan bertingkat 3. Nah, 0, 1, 3, 8, 18, 35, dan seterusnya. 0 ke 1 itu kan bertambah 1, 1 ke 3 itu bertambah 2, 3 ke 8 bertambah 5, dan seterusnya. Karena di sini bertambahnya belum sama, kita tambah lagi tingkatannya, yaitu tingkatan kedua. 1 ke 2 itu bertambah 1, 2 ke 5 itu bertambah 3. Nah, di sini juga belum sama, maka kita tambahkan lagi tingkatannya. 1 ke 3 itu bertambah 2, 3 ke 5 itu bertambah 2, 5 ke 7 itu bertambah 2. Nah, di sini udah sama. Maka kita hitung tingkatannya 1, 2, 3. Berarti ini termasuk barisan bertingkat 3 itu. Nah, maka barisan bilangannya adalah 0, 1, 3, 8, 18, 35, dan seterusnya. Baik, kita lanjutkan. Sekarang untuk barisan dengan aturan dikali. Nah, di sini ada 3, 6, 12, 24. Ya, 3 dikalikan 2 itu sama dengan 6. 6 dikalikan 2 itu sama dengan 12. 12 dikalikan 2 itu sama dengan 24. Berapa untuk barisan yang selanjutnya? Berarti 24 dikalikan 2 itu 48. Dan seterusnya. Itu untuk barisan dengan aturan dikali. Untuk poin C, barisan dengan aturan dipangkatkan. Nah, di sini ada 1, 8, 27, 64, dan seterusnya. 1 itu didapat dari 1 pangkat 3. Untuk barisan kedua berarti 2 pangkat 3 sama dengan 8. Untuk barisan ketiga berarti 3 pangkat 3 itu sama dengan 27. Untuk barisan keempat berarti 4 pangkat 3 itu sama dengan 64.
4. Kalau ditanyakannya barisan kelima, berarti 5 pangkat 3. Ya. Itu untuk barisan dengan aturan dipangkatkan. Yang poin D, di sini barisan Fibonacci. Ya, untuk barisan Fibonacci, di sini ada angka 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, dan seterusnya. Nah, untuk barisan Fibonacci, kalian perlu ingat, untuk aturannya, mulai dari suku ketiga. Yang mana itu suku ketiga? Yaitu angka 2. Kan ini merupakan suku pertama, ini suku keduanya, ini suku ketiga. Berarti di sini suku ketiganya itu angka 2. Setiap suku diperoleh dengan menjumlahkan 2 suku sebelumnya. Nah, di sini dimulai dari angka 3. Dimulai dari suku ketiga, yaitu angka 2. Berarti 2 itu didapat dari penjumlahan 2 suku sebelumnya. Yaitu 2 didapat dari 1 ditambah 1, sama dengan 2. Berikut juga untuk yang selanjutnya. 3 didapat itu dari 1 ditambah 2. 5 didapat dari 2 ditambah 3. 8 didapat dari 3 ditambah 5. 13 didapat dari 5 ditambah 8. Dan seterusnya. Berarti di sini kira-kira angka berapa? Ya, 21. Ya, 21 itu dari mana? Yaitu 8 ditambah 13. Dan seterusnya. Itu untuk barisan Fibonacci. Bisa dipahami ya? Nah, untuk yang ketiga, rumus suku ke N atau UN pada barisan bilangan. Prinsip dasar menentukan rumus suku ke N adalah mencari kaitan antara bilangan 1 dengan suku ke 1, bilangan 2 dengan suku kedua, bilangan 3 dengan suku ketiga, dan seterusnya. Misalkan di sini ada contohnya barisan bilangan 2, 4, 8, 16, dan seterusnya. 2 didapat itu ya untuk suku pertamanya yaitu dari 2 pangkat 1. Untuk suku kedua 4 didapat dari 2 pangkat 2. Untuk suku ketiga 8 itu didapat dari 2 pangkat 3. Suku keempat itu 16 didapat dari 2 pangkat 4 dan seterusnya. Kalau tanyakannya suku kelima berarti di sini berapa? Sama dengan 2 pangkat 5 gitu. Maka diperolehlah rumus suku ke N adalah UN sama dengan 2 pangkat N. Kayak tadi misalkan suku kelima berarti sama dengan 2 pangkat 5. Itu untuk rumus suku ke N. Yang poin C, barisan dan deret aritmetika. Untuk barisan dan deret aritmetika, di sini yang pertama untuk barisan aritmetika dan yang kedua untuk deret aritmetika. Nah, di sini Bapak akan bahas sampai ke barisan aritmetika. Nah, untuk barisan aritmetika, untuk poin A pengertian barisan aritmetika. Kalian bisa perhatikan contoh barisan aritmetikanya. Untuk barisan pertama, 1, 8, 15, 22, 29, itu merupakan barisan aritmetika naik. Kenapa naik? Di sini kita bisa lihat 1 ke 8 itu menambahkan berapa? 8 ke 15 menambahkan berapa? 15 ke 22 menambahkan berapa? Atau di sini memiliki B lebih dari 0. Ya kan? Lebih dari 0 itu berarti positif. Nah, ini merupakan suku pertamanya, suku kedua, suku ketiga, atau yang dinamakan dengan suku ke N atau UN. Nah, maka untuk bedanya di sini sama dengan 7, ya. Nah, ini 7 juga, ini 7 semuanya sama, ya. Beda itu positif. Di sini sama dengan 7 gitu. Itu untuk barisan pertama. Barisan kedua, di sini ada 30, 24, 18, 12, 6. Nah, maka di sini untuk barisan aritmetikanya itu turun, ya, dari 30 ke 24 itu turun. Maka bedanya juga kurang dari 0 atau negatif. Ini untuk suku pertamanya, suku keduanya, suku ketiga, dan seterusnya. Ya, dan bedanya di sini itu 30 ke 24 berarti bedanya itu negatif 6, ya, atau bedanya itu negatif di sini, ya. Maka dari kedua contoh barisan aritmetika tersebut dapat disimpulkan terlihat dari setiap dua suku yang berurutan memiliki beda yang sama. Barisan pertama itu memiliki beda 7 dan barisan kedua memiliki beda min 6. Nah, maka itu saja yang bisa Bapak sampaikan dari materi pola bilangan. Mudah-mudahan kalian semua anak-anak bisa memahami apa yang barusan Bapak udah jelaskan.
Bapak cukupkan sekian, mudah-mudahan kalian tetap semangat meskipun harus selalu belajar di rumah dan jangan lupa selalu jaga kesehatannya. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.